Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan perdana ini kami dari tim podcast yang dengan nama itu ya kedatangan bintang tamu spesial yang baru pertama kali kita mendatangkan tamu dari luar kota. Kalau dulu masih satu provinsi, sekarang sudah akap antar kota antar provinsi gitu ya. Baik, langsung saja kita sambut. Ini sudah terkenal di Indonesia, yaitu Akila dan Abuya Fadli. Ya, sebagaimana yang kita ketahui semuanya, Akila ini adalah juara Hafiz Indonesia tahun 2021. Dan tidak lupa di sana pasti ada pendukung utama, yaitu Abuya. Kita sapa dulu pemirsa. Kita salam dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair. Pada siang hari ini kami diizinkan oleh Allah untuk bisa bersyiar bersama di majelis apa ini, podcast apa ini namanya? Belum ada namanya. Ya, apapun itu, Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho. Baik. Lepas lagi ya. Apa ini? Terus ini. Baik, yang pertama, perkenalkan saya Wahyu, asli Magetan, Triwahyu Santoso, dan kebetulan hari ini saya dipilih untuk menjadi host mengawali podcast ini. Baik, yang pertama, tentunya kamu ingin tahu ini sebenarnya asli dari mana dan bagaimana ceritanya kok bisa nyongol gitu ya, muncul di TV, gimana ceritanya Mbak? Masya Allah. Jadi kalau Abuya sendiri ini aslinya itu orang Mojokerto. Kelahiran Mojokerto. Kemudian kita berdomisili di Sidoarjo. Ya, qadarullah selama kurang lebih selama pertemanan Anda ini di Sidoarjo, qadarullah kemudian kami mencoba untuk mengarahkan anak-anak kami ke Al-Qur'an, mendampingi mereka untuk bersama dengan Al-Quran, dan alhamdulillah Allah pilih Ananda Akila di program salah satu TV di Indonesia di RCTI, dan alhamdulillah di program itu Ananda Akila diizinkan oleh Allah menjadi yang terbaik. Dan dari situlah akhirnya Abuya terpanggil, apa yang harus saya lakukan dengan Allah pilih Ananda Akila. Makanya dengan panggilan itulah akhirnya Abuya memutuskan Abuya harus mensyiarkan Al-Quran. Abuya harus mengajak seluruh anak-anak di Indonesia untuk lebih cinta dengan Al-Quran, dan Abuya harus bisa mengajak keluarga-keluarga muslim se-Indonesia bahwa dengan Al-Quran Allah akan muliakan segalanya. Dan dari situlah kemudian Abuya hijrah ke Jakarta, dan alhamdulillah sampai sekarang ini bisa keliling di Indonesia, salah satunya di kota Magetan City. Nah, itulah perjalanan singkatnya, Ustaz. Dari asli Mojokerto kemudian tinggal di Sidoarjo, dan akhir Desember 2022 ya pindah ke kota Tangerang Selatan. Tangerang. Insyaallah. Terus ini nggak boleh panggil itu ya, manggilnya harus Abuya. Seperti briefing di awal tadi. Sebelum kita ke Akila, ini basic antum ini bagaimana? Kok bisa seperti itu? Sebenarnya basic Abuya ini memang dari awal itu pendidik ya, pengajar. Hanya saja di samping pengajar, Abuya ini lebih fokus di dunia kesehatan sebenarnya awalnya, yaitu formulator herba dan menekuni di bidang iridologi, skerologi, dan kinesiologi. Nah, pertanyaannya, iridologi, skerologi, dan kinesiologi itu apa? Ilmu ini adalah salah satu metode di mana kita bisa mengetahui karakter, kepribadian, minat bakat, serta kemampuan hipotalamus otak kita. Nah, dari sinilah kemudian ketika kita bisa melakukan screening atau analisa, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana karakter anak kita, minat bakatnya bagaimana, dan potensi yang dimiliki apa, bahkan kemampuan otaknya seperti apa. Nah, setelah kita bisa mengetahui dari situ, akhirnya kita bisa mengarahkan anak kita sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan teknik yang berbeda-beda. Itu basic dasarnya. Jadi berawal dari situ, Ustaz. Jadi Abuya lebih banyak di dunia kesehatan, dan kegiatan Abuya
Memang lebih banyak ketika itu di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan juga di di Brunei, di Singapura, kemudian di Malaysia. Nah, kegiatan Buya banyak di sana. Qadarullah, kemudian terjadi corona ceritanya. Hikmah COVID, akhirnya Abuya nggak bisa kemana-mana 2020. Dan di saat itu Ananda Akila, beliau terpanggil hatinya untuk mulai ada keinginan ingin menghafalkan Al-Quran. Nah, nanti kisahnya bagaimana. Memang kami kan menanamkan ya, di dalam keluarga itu menghafalkan Quran itu kewajiban, tapi tidak boleh dengan paksaan orang tua. Nah, gitu. Itu dia. Jadi ini yang selalu kami pesankan kepada anak-anak kami. Silakan kalian ingin jadi apapun, mau jadi dokter, mau jadi atlet, mau jadi polisi, semuanya Abuya sama Uma akan support. Tapi hanya satu pesan Abuya, yang penting jangan jauh dari Al-Quran. Nah, salah satu supaya nggak jauh adalah Al-Quran harus dihafalkan. Hanya saja teknis menghafal yang ini setiap anak beda-beda. Nah, nggak bisa langsung ditekan, betul-betul harus mulai dari dirinya sendiri. Kenapa kok harus mulai dirinya sendiri? Supaya nanti mereka dalam menghafalkan dan menjaga itu tetap dia nyaman dan tenang dalam menjaganya itu. Itulah prosesnya seperti itu. Yeah. Terus ini yang masih jadi pertanyaan lagi, itu screening itu yang di screening apanya? Media untuk mengetahui ini kita menggunakan media iris mata. Iris ya? Iris mata itu yang berwarna hitam itu. Jadi di mata itu kan ada 3 bagian, Sir. Yang pertama ada yang hitam kecil, namanya pupil. Kalau dalam ilmu metode kita namanya pupiologi. Itu untuk mengetahui bagaimana struktur sistem imun, pertahanan tubuh. Yang pupil hitam kecil itu. Kemudian yang kedua itu ada iris yang warna coklat. Nah, itu namanya iris. Ya, kalau dalam ilmu kita namanya iridologi, yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan organ kita. Iris itu yang lingkaran kedua, berarti? Ya, lingkaran yang kedua. Kemudian yang ketiga ada warna putih, itu namanya sklera. Nah, di dalam ilmu kita namanya sklerologi. Nah, sklerologi ini adalah untuk mengetahui minat, bakat, dan karakternya. Nah, gitu, Ustaz. Jadi yang pupil tadi untuk mengetahui kondisi sistem imun ketahanan tubuhnya. Kemudian yang iris untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatannya. Artinya kesehatan ini bukan harus mereka yang sudah sakit, anak kecil pun kayak Akila, adik-adiknya. Kita lakukan analisa itu, Ustaz. Tujuannya apa? Supaya kita orang tua mengetahui, oh anak saya ini cikal bakal punya penyakit apa nanti. Mungkin ada penyakit yang sifatnya degeneratif atau keturunan. Nah, dengan tahu media iridologi ini akhirnya orang tua lebih bisa mengarahkan, oh ini nutrisinya, oh ini makanannya, ini yang harus dihindari. Itu. Nah, kemudian yang sklerologi, yang warna putih, itu untuk mengetahui, oh ini karakternya kayak gini, oh kemampuan otaknya seperti ini, maka ini metode pengajarannya. Contoh Akila ini ketika umur 3 tahun, itu otak kiri. Sedangkan Abuya pingin Akila ini harus menghafalkan Quran. Nah, otak kiri nggak bisa langsung menghafalkan, tapi harus mendalami tentang ilmunya dulu, ilmu Qurannya dulu. Nah, disitulah mulai dari situ akhirnya kita mengarahkan pendekatan secara psikologi, lingkungan, dan lain-lain, sampai kemudian muncul rasa di dalam dirinya sendiri, saya ingin menghafalkan Al-Quran. Baru umur 9 tahun, Ananda Akila memiliki keinginan mau menghafalkan Al-Quran. Nah, bahkan melalui ini, ya, ini ya, Rubik, make up, ini bagian dari strategi kami. Kami izinkan. Kenapa? Supaya senang hatinya. Nah, dengan senang itu akhirnya termotivasi lagi ya untuk bersama dengan Al-Quran. Itu prosesnya. Luar biasa ya. Kalau dulu yang saya tahu screening potensi anak itu ada yang dari fingerprint, ada yang menggunakan Steven gitu kan ya. Kalau ini kita murni dari iris mata, sklera, dan pupil. Akurasinya berapa persen itu? Kalau secara penelitian, karena ilmu ini ya memang semua ilmu itu kan ada istilahnya itu tidak akan
terjadi menemukan suatu metode kalau tidak ada riset atau penelitian. Nah, akurasi macam-macam Ustaz. Kalau untuk pencernaan, mengetahui pencernaan itu mencapai 92%. Terus untuk mengetahui hormon itu misal kenapa kok lama punya keturunan, ya itu bisa dilihat. Yang bermasalah laki-laki atau perempuan itu kurang lebih di atas 80%. Jadi rata-rata di atas 50%. Artinya memang ya kalau udah dilakukan analisa ini, apakah tidak harus ke lab? Beda. Atau lab itu secara kuantitatif nilainya. Kalau di iridologi itu secara kualitatif. Jadi seperti itu. Misal di daerah ini ada indikasi bermasalah ini. Contoh kasus gula, diabetes. Kalau di lab belum kelihatan gula darahnya. Tapi kalau di iridologi, sudah ada cikal bakalnya, itu sudah kelihatan. Nah, kayak gitu. Lebih dini berarti. Lebih dini. Makanya tadi saya sampaikan, anak-anak lebih bagus dilakukan analisa sejak dini, sehingga kita sebagai orang tua sudah lebih bisa mengarahkan supaya nggak sampai terjadi gangguan penyakit yang sifatnya degeneratif atau serius tadi. Gitu. Jadi kalau dulu di tsunami itu ada namanya early warning system lah ini. Mirip juga ya berarti sama, ya. pendeteksi yang dini ya kan gitu. Iya. Gitu. Wah, berat ini jadinya. Pembahasan ini kan jadi pembahasan berat ya. Iya. Karena itu penting sekali ya, itu basicnya untuk semuanya. Dan ini berlaku untuk semua keluarga Ustaz. Tidak hanya kita, maaf, Abu ya enak bisa ngaji, enggak. Ini semua berlaku tidak hanya untuk Al-Quran, berlaku juga untuk pendidikan umum. Ketika anak kita bisa kita arahkan sesuai minat bakat, dan kita orang tua tahu kondisi kesehatan sebelum terjadi, maka kita lebih enak. Makanya ini penting sekali. Makanya untuk pemirsa, silahkan teman-teman atau sahabat semua, apabila ingin mengetahui bisa nanti hubungi manajer Abuya untuk bisa berkonsultasi Ustaz, gimana caranya supaya kita orang tua nggak sampai salah arah. Kadang-kadang orang tua pengennya A, B, C, D, E, tapi nggak sesuai dengan minat bakat anak dan kemampuan anak. Nah inilah yang banyak terjadi yang sekarang ini menjadi penyebab anak nggak malah nganut, yang ada malah berontak. Kenapa? Karena hatinya nggak sesuai dengan metode yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi itu. Oke, pertanyaannya kemudian, sudah berapa pasang mata yang diperiksa ini? Anda harus terhubung. Nah, nanti di-cut bagian ini ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, sudah berapa pasang mata yang pernah diperiksa ini? Pertanyaan yang sudah dijawab karena sudah ada nilai pasti Ustaz. Karena Abuya sudah hampir sekarang berjalan 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun berkecimpung dengan mata. Jadi kalau dihitung kata base-nya nggak terhitung mulai dari matanya orang Eropa sampai matanya orang Asia, beda-beda kan. Dari mata biru, coklat, Biru, coklat, putih, ya bahkan matanya kucing pun dilihat. Untuk hewan juga sama. Sama. Lah, iridologi ini kan berasal. Jadi gini, sejarahnya iridologi itu kan ditemukan oleh Dr. Ignaz Van Vezeli, yang mana beliau itu, Dr. Ignaz ini menemukan metode ini, iridologi itu pada tahun 1860-an. 1800, kita belum bayar Ustaz ya. Berawal dari mana? Berasal dari burung hantu. Nah ketika itu ada seekor burung hantu, itu kakinya patah ceritanya Ustaz. Nah ketika kakinya patah, nah kalau burung hantu kan matanya kan dia sudah besar tuh. Nah ternyata ada perubahan struktur di bagian irisnya. Nah akhirnya dokter Ignaz ini melakukan pengobatan, diobati sampai sembuh. Dan ternyata selama diobati burung hantu itu, ternyata pelan-pelan burung hantu tersebut matanya mulai hilang. Sedikit demi sedikit sampai dia sembuh total, ternyata hilang garisnya. Disitulah rasa penasaran pertama kali, loh kok bisa hilang? Akhirnya dilakukanlah riset kepada 150 orang ke mata manusia, dan ternyata setiap goresan yang ada di iris mata itu ditemukan beberapa penyakit. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian lebih rinci, di dalam iris mata ini ada kurang lebih
28.000 serabut saraf yang menghubungkan ke nervus opticus, ke saraf pusat, sehingga dari mata ini kita bisa mendeteksi kurang lebih 52 organ. Itu Masya Allah. Ini sementara ini alat medis yang biasa canggih itu adakah? Sebenarnya gini, kalau sekarang ini kita memang ahli iridologi ini kan sedunia itu nggak lebih dari 200, termasuk Abuya. Oh, jadi Abuya sudah terhitung dari 200 certified begitu ya? Iya, kita namanya dari Amerika, Abuya. Sertifikasinya dari Amerika. Jadi di Indonesia ini nggak lebih dari 10 ahli iridologinya. Kita ada asosiasi iridologi internasional. Dan ini apakah sekarang ini metode di hospital rumah sakit itu secanggih itu? Ya insya Allah kita saling sih Ustaz. Ya hanya saja memang metode ilmu ini boleh dibilang analisa secara holistik, secara keseluruhan, dan biayanya murah. Kenapa? Kalau kita holistik, pemeriksaan total ke rumah sakit berapa puluh juta, betul nggak Zat? CT scan, MRI, endoskopi misalnya, semuanya itu hampir kalau mau dilakukan semua bisa 30-an juta Zat. Iridologi bisa mengetahui semua 52 organ, jauh daripada itu. Dan insya Allah lebih tepat, sehingga ketika dilakukan analisa iridologi dilihat, oh ini secara kuantitatif ada indikasi, misal ada indikasi yang mengarah ke istilah kita namanya pesora pigmentasi. Pigmentasi pesora itu adalah adanya jamur atau bakteri yang nimbul di daerah liver misal. Maka ini kalau dibiarkan, maka akan bisa menyebabkan hepatitis. Padahal kalau diperiksa dia masih sehat, tapi ada pesora pigmentasi misal. Maka lakukan pemeriksaan untuk melihat SGT, SGPT. Nah akhirnya mengurangi biaya daripada pemeriksaan semuanya, fokuskan ke SGT, SGPT. Oh ternyata benar ada indikasi yang mengarah ke hepatitis. Nah kayak gitu. Ini kayaknya video ini masih berkesan banget sama Akila. Ini masih senyum-senyum sendiri gitu ya. Ya ini masih umur 10 tahun. Oke. Ini berarti 3 tahun yang lalu ya. Saat itu 11 tahun. 10 tahun. Desembernya 11. Sekarang 14 ya. 14 Desember ya. Iya masih lama. Iya, 13. Sekarang masih bulan apa ini? Maret ya, baru bulan Maret. Masih lama. Nah, dan itu pula yang menjadi obsesi Akila, betul? Pengen jadi iridologis juga. Wah, sudah nyicil belajarnya? Dikit-dikit. Ayo pintar nggak bisa. Wah, udah kecil ini. Jadi itu di foto, kemudian dilihat begitu. Nanti gini, kalau ada yang sifatnya umum atau organ yang simple sih hanya pakai senter cukup. Tapi kalau yang sifatnya itu penyakit-penyakit yang agak serius, contoh kanker, ya ada indikasi kanker, diabetes, itu harus difoto, kemudian dengan spek khusus ya, kamera khusus makro, kemudian dimasukkan ke komputer, dari situ kita analisa satu persatu. Gitu. Jadi ini memang keahlian, lebih ke keahlian. Seninya, ada seninya. Ini nggak kebayang harddisknya isinya mata semua ya. Iya. Gitu. Nah, wah. Terus kemudian, gimana ceritanya Akila kemudian bisa tergerak hatinya ke Quran itu? Abuya ke Akila yang cerita. Akila gantian. Jadi awal-awal dulu Akila kan mau menghafal Al-Quran umur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun itu awalnya gara-gara iri sama adik saya. Saat itu saya kelas 3, adik saya kelas 1 SD. Beliau udah hafal 2 juz, sedangkan kakaknya udah kelas 3 masa belum hafal 1 juz pun gitu kan. Dari situlah tergerak untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian ada beberapa niat Akilah dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, Akila ingin memberikan mahkota untuk kedua orang tua Akila nanti. Kemudian Akila itu pengen mensyiarkan Al-Quran, pengen memotivasi seluruh anak-anak di Indonesia. Dan yang ketiga, Akila pengen jadi dokter, beasiswa melalui jalur Al-Quran. Wah, Masya Allah, itu dia. Sama yang terakhir, pengen memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci. Dan Alhamdulillah Ustaz, dari keinginan Ananda semua
Itu Allah kabulkan semuanya Ustaz. Belum 3, 1 belum kan? Apa yang belum saya? Nah, kan Apa? nasi mahkota. Hah? Nasi mahkota. Mahkota. Kan selesai sudah 30, tinggal menjaganya kan gitu Ustaz ya. Jadi semuanya satu, Allah izinkan Ananda bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juznya. Itu kebanggaan yang luar biasa Ustaz. Nggak bisa diukur dengan materi. Kemudian Anda gila dengan niat itu tadi, kami bisa diberkatkan oleh Ananda lewat Al-Quran ke tanah suci. Karena niat Ananda yang di masa itu masih usia 9 tahun, Allah izinkan Abuya kami bisa berkeliling Indonesia menyiarkan Al-Quran, berikan motivasi. Bahkan yang terakhir, alhamdulillah ada beberapa universitas memberikan beasiswa kedokteran baik di dalam negeri maupun luar negeri, beasiswa kedokteran karena Al-Quran. Inilah mulia dan berkahnya Al-Quran. Makanya untuk anak-anakku semua, keluarga muslim yang ada di seluruh Indonesia, jangan jauh dari Al-Quran. Jangan punya niat yang membelok, lurus niat ke Al-Quran, pasti Allah akan mudahkan segala urusan. Itu Ustaz. Dan segala sesuatu kalau sudah gandeng dengan Quran pasti akan jadi unggul. Dan pastinya kita selalu ada yang istilahnya itu seperti ada yang gerakkan gitu Ustaz. Ketika ada sesuatu hal yang mengarah ke kemaksiatan atau menjauhi Al-Quran, menjauhi syariat, itu seolah-olah kita ada yang nuntun. Nah inilah kenapa sampai sekarang kami selalu berpesan kepada diri saya sendiri, kepada keluarga seluruh anak-anak Indonesia, seluruh keluarga muslim di Indonesia, mari luangkan masa waktu selalu bersama dengan Al-Quran itu aja. Jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti, mulai dari sekarang. Mumpung sekarang ini kita berada dalam bulan suci Ramadan, maksimalkan waktu, kita evaluasi, kita muhasabah. Sudahkah kita mendahulukan Al-Quran di dalam kehidupan kita? Inilah yang bisa Buya pesankan kepada semuanya. Itu. Baik. Untuk Akilah lagi. Ini Akilah apa Akilah sebenarnya ini? Akilah aja. Akilah ya, pakai H ya. Kita. Untuk Akilah ini pernah nggak dalam menghafal itu merasa malas begitu? Pasti pernah. Masih pernah ya? Nah itu juga mungkin sering terjadi kayak malas aja gitu murojaah. Nah biasanya kalau Akilah lagi malas gitu, Akilah ingat-ingat lagi niat Akilah buat novel Quran itu apa. Jadi kalau misalnya udah sampai sini tiba-tiba malas-malasan, percuma dong gitu, ngapain usaha menghafal Quran susah-susah kayak gitu kan, kalau misalnya ujung-ujungnya malas-malasan gitu. Ada yang bilang kalau kau memulai karena Allah, jangan berhenti karena selain Allah. Gitu ya, Masya Allah. Terus ini, nah ini di depan kita ada Rubik ini, yang bikin penasaran pemirsa ini, apa hubungannya Rubik dengan Akilah ini? Oke. Jadi Rubik ini kan bagian dari strategi Abuya aja, strategi Abuya, karena Anda kita kan suka main Rubik. Nah Rubik ini kan untuk mengasah otak kiri. Ya. Otak kiri itu otak eksak ya? Nah, dia itu yang berkaitan dengan daya ingat, gitu kan ya. Nah makanya di sini untuk pengujian mungkin tidaknya hafalan itu sambil main Rubik, sambil menyelesaikan murojaah, store sambil main Rubik. Jadi dia kan dipecah. Satu sisi dia harus menyelesaikan ini, satu sisi dia harus menyetorkan hafalannya. Jadi gitu. Jadi berarti main Rubik ini bagus untuk meningkatkan daya ingat dan untuk memasukkan ke dalam alam bawah sadar. Jadi kan Abuya ini punya metode namanya metode AFQ. Metode AFQ itu metode Akilah Finjir Quran. Abuya temukan metode ini berawal karena hobinya Akilah suka matematika, suka dengan angka. Nah makanya metode ini lebih kami tekankan bagaimana caranya menghafalkan Quran itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar, bukan hanya sekedar ingatan. Nah, nanti lama lagi Ustaz. Nanti ada part 1, part 2 dan selanjutnya. Insyaallah next time Ustaz bisa kita lanjutkan. Mau challenge? Saya juga nggak paham seperti ini. Gini aja, antum yang ngocak-ngacak, nanti Akilah yang menyelesaikan sambil murojaah apa. Siap. Yang ini aja. Yang itu aja. Yang ini agak lemes, agak. Yang ini puasa kayaknya. Puasa dia lemes ya. Enggak.
gini aja. Oke. Silakan di waktu ya. Kira-kira berapa detik ya? Atau sambil baca ayat? Sambil baca apa ya? Anaba aja, anaba. Anaba. Oke. Jangan anaba tak. Itu iya. Saya suka surat Maryam. Boleh apa? Atau di timer dulu? Oh gitu. Di timer ya, siap. Oke, fokus menyelesaikan aja ya. Oke, silakan sayang. Sudah ada timernya, stopwatchnya? Ya, stopwatch 1, 3, 2, 1. Oke. Surah Maryam. Ini selama kegiatan kita agak lama, nggak main gini udah. Semangat sekali ini. Wah, ini kalau jadi zoom di situ keren lagi ini. Empat 45 detik. Wih, nggak sampai 1 menit. Coba antum, Ya ini bagian dari strategi aja sih sebenarnya, lebih ke strategi aja sehingga dia dalam menghafal itu enjoy, seneng, jadi nggak tertekan. Jadi tetap namanya anak kan ada masa mainan, betul. Nggak bisa kemudian karena ada satu target akhirnya dia meninggalkan masa mainan, nggak bisa. Tetap orang tua yang bijak harus tahu kapan jadwalnya bermain, itu harus ada. Nah, salah satunya kalau Akila ya bermain rubi, main sama adik-adiknya dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu gitu ya. Ya. Ini tadi baru berapa ya? Setengah jam. Cukup. 5 menit lagi. Sebentar. Apa ya? Mungkin ingin dengarkan suaranya Akila ngaji. Betul ya. Bacakan Ali Imran aja lah, nggak untuk keluarga ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض في الأرض ولا
الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ini irama apa ya tadi ini? Jadi irama Ros Ada sama dua. Nahwan. Terus yang pertama sama Nahwan. Sampai nggak tahu kapan pindah iramanya. Sebenarnya masih mau nanya itu juga sebenarnya, tapi karena waktu nggak mengizinkan ini. Ya, insya Allah nanti bisa kita lanjutkan untuk podcast berikutnya di topik-topik yang lain. Insya Allah bisa kita perdalam lagi, Ustaz. Insya Allah Abu yang mohon doanya diberikan kesehatan, tetap istiqomah mensyiarkan Al-Quran, dan insya Allah kita sambung lagi, Ustaz, ya, di waktu yang lain. Insya Allah nanti kita bisa barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti disampaikan di kolom komentar. Nah, gitu, Ustaz. Bagi pemirsa yang masih penasaran dengan Abuya dan Akila, silahkan disimpan dulu pertanyaannya, taruh di komen, dan insya Allah ada kesempatan kita podcast lagi. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, menarik sekali setengah jam ini. Orang bilang berdaging semua begitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya Akila dan Abuya. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi. Amin, amin ya Allah. Sekian, jangan lupa subscribe, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini istirahat. Ya, jam berapa nanti? Ada asar. Gak tahu. Kalau bahasa keseharian